Dan saudara, di tahun 2022, kini pembelajaran tatap muka kembali digelar. Berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggara pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilaksanakan dengan kapasitas 100% setiap hari. Nah, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, saudara. Yang pertama, syarat pembelajaran tatap muka 100%. Satuan pendidikan di level PPKM 1 dan 2 bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas setiap hari dengan kapasitas 100% dari ruang kelas, dan lama belajar adalah maksimal 6 jam per hari. Nah, selanjutnya untuk capaian vaksinasi dosis kedua pada tenaga pendidik ini harus di atas 80% dan masyarakat lanjut usianya di atas 50%. Selanjutnya, saudara, syarat pembelajaran tatap muka 50% diantaranya kalau capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan adalah 50-80%. Lalu capaian vaksinasi dosis kedua pada warga lansia adalah 40-50%, maka pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari secara bergantian. Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas dan lama belajar paling banyak adalah 6 jam dalam satu hari. Sementara kalau capaian vaksinasi dosis kedua di tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini di bawah 50% dan pada warga lansia di bawah 40%, pembelajaran tatap muka bisa digelar tiap hari ini secara bergantian dengan jumlah peserta didik 50% dan lama belajar 4 jam setiap hari. Selanjutnya, saudara, kalau di daerah dengan PPKM level 3, nah pembelajaran tatap mukanya bisa dilaksanakan setiap hari secara bergantian, ini dengan kapasitas 50% dan lama belajarnya adalah 4 jam setiap hari. Syaratnya capaian vaksinasi dosis kedua pada tenaga kependidikan setidaknya adalah 40%, lalu masyarakat lanjut usia paling sedikit 10%. Dalam SKB 4 Menteri yang ditandatangani Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, lalu Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, dan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, ada syarat penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka. Misalnya yang pertama, memakai masker, lalu juga menjaga jarak, dan tentu menghindari kontak harus diterapkan secara ketat. Yang kedua, ada syarat tidak boleh pinjam-meminjam peralatan dan juga perlengkapan belajar antar murid. Tidak boleh berbagi makanan dan minuman, lalu tidak boleh makan dan minum bersama secara berhadapan dan juga berdekatan. Lalu juga ada syarat kegiatan ekstrakurikuler dan juga olahraga sudah bisa dilakukan, tapi syaratnya harus dengan pengaturan yang ketat. Dan kantin sekolah tetap belum boleh dibuka. Nah, penghentian sementara pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam apabila terjadi. Yang pertama, satuan pendidikan berada di PPKM level 4, terjadi klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan, lalu angka positivity rate ini sebesar 5% atau lebih, serta warga satuan pendidikan masuk dalam notifikasi hitam pada aplikasi Peduli Lindungi sebanyak 5% atau lebih.